tetapi tetap akan kita disuruh belajar supaya tahu masa depan itu penuh dengan rahasia. Oleh karenanya dekati yang mengetahui semua rahasia, dekati semua yang mengetahui semua rahasia. Siapa? Allah. Kalau kita mendekati yang mengetahui semua rahasia, nanti Allah akan mempersiapkan keberhasilan di dalam kerahasiaan tersebut untuk kita. Nah, jadi 3 dulu: masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak perlu kita pikirkan, sudah berlalu. Masa kini ayo kita ikhtiari karena kesempatan tidak akan 2 kali. Masa yang akan datang, jangan takut apa yang akan terjadi. Dekatlah kepada Allah yang menyimpan semua rahasia. Itu pesan. Yang terakhir, ini supaya orang tidak sombong. Tidak ada orang baik yang tidak mempunyai masa lalu. Catatan dulu, jangan mendelang ini. Tidak ada orang baik yang tidak mempunyai masa lalu, dan tidak ada orang jahat yang tidak mempunyai masa depan. Diulang, tidak ada orang baik yang tidak mempunyai masa lalu, dan tidak ada orang jahat yang tidak mempunyai masa depan. Ini kalau diterangkan enak. Orang-orang yang merasa dirinya saat ini baik, mereka juga orang-orang yang punya salah di masa lalu. Jangan merasa benar, jangan merasa menang sendiri, jangan merasa saya hebat, karena kalian juga pernah rusak. Jujur aja, jujur, semua termasuk yang ngomong sama punya masa lalu yang tidak baik. Pasti setiap manusia punya kesalahan. Jadi yang saat ini merasa baik, jangan Anda sombong bahwa Anda pernah juga berbuat yang tidak baik. Bagi orang yang jahat, jangan putus asa. Bagi orang yang jelek, jangan putus asa, karena Anda masih mempunyai masa depan yang baik. Ayo terus bertobat dan tidak mengulangi kesalahan lagi, dan Anda akan menuju kepada kebaikan, karena Allah selalu mengarahkan hambanya kepada kebaikan. Ikuti Nabi Muhammad, teladani Nabi Muhammad, karena beliau contoh terbaik di muka bumi ini. Siapa yang mengikuti Rasulullah, dia pasti akan dicintai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Siapa, katakan wahai Nabi Muhammad, orang-orang Cirebon yang ingin dicintai Allah, orang-orang Indramayu yang ingin dicintai Allah, cintai Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad. Bukan cuma lisan berselawat, tetapi tubuh pun ikut mengikuti Nabi Muhammad. Insya Allah selamat. Selamat untuk penduduk Cirebon dan sekitarnya. Selamat untuk bangsaku dan semua yang hadir. Saya tidak dapat sebut satu persatu. Saya yakin yang hadir ini dari Indonesia semua ada, karena malam hari ini pula disiarkan di YouTube Habib Syekh. Boleh ditonton di YouTube Habib Syekh, dan disiarkan pula mungkin dari YouTube sini, saya tidak tahu, tapi YouTube Habib Syekh sudah menyiarkan. Insya Allah ditonton oleh seluruh dunia. Tidak mungkin, yang tadi katakan, tidak ada orang yang baik tanpa masa lalu, dan tidak pula orang yang jahat tanpa masa depan. Itu aja. Maka tadi guru 3 tadi dijalankan. Masa lalu tidak perlu dikenang terus, cukup sudah berlalu. Saat ini adalah hari Anda. Manusia hidup hanya 2 hari. Yang lalu 3 hari, yang lalu, yang sedang dilalui, dan yang akan datang. Yang lalu dia sudah berlalu, sudah tercatat. Saat ini ada kesempatan, kita gunakan kesempatan sebaik mungkin. Yang akan datang kita tidak tahu kita akan sampai atau tidak. Mudah-mudahan semua yang hadir panjang umur, sehat walafiat, gembira terus,
Saya tidak ingin kalian susah, jangan susah. Pesan saya, jangan mencari kesusahan. Karena orang hidup itu sudah susah. Orang hidup itu, kenapa bayi lahir nangis? Kenapa bayi lahir tidak ngakak-ngakak? Lahir ngakak? Karena dia tahu bahwa dia akan menghadapi permasalahan dan kesusahan di dunia ini. Karena dunia ini tempat masalah, tempat yang tidak masalah nanti di surga. Jadi saya kalau pas kebetulan ada orang yang mengatakan saya ingin begitu, ingin oke lah. Kalau kamu ingin ini dan itu kebanyakan keinginan nanti kamu dapatkan di surga. Kalau di dunia ya sudahlah apa adanya, terima apa adanya. Karena dunia ini dikatakan Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad bukan darul iqamatin. Ini bukan tempat tinggal kalian, ini tempat cuma istilahnya dalam bahasa Jawa mampir ngombe. Cuman singgah. Namanya orang singgah itu tidak lama-lama. Saya singgah ke tempatnya Ibu Wali Kota seumur hidup. Ini bukan singgah. Ya singgah pun saya mau singgah di tempat Ibu 2-3 hari Bu. Oh silakan baby service macam-macam namanya singgah. Tapi Ibu juga servisnya terbatas kemampuannya. Tapi kalau kita sama Allah bukan terbatas kemampuan Allah, terbatas keperluan kita atau kebutuhan kita. Allah itu kita jalan di dunia ini sama Allah perlunya apa itu aja yang dikasih. Kalau enggak nanti keberatan. Saya selalu menyampaikan, saya pernah berdoa sewaktu saya gajinya 1,5 juta satu bulan, berdoa minta Alfa. Itu saya mumet urusin bensinnya, parkirnya, bayar pajaknya setiap tahun, tidak bisa. Pajaknya 1 tahun 50 juta, gaji saya 1 juta, dapatnya 1 tahun 12 juta. Tekor terus gara-gara ngurusin Alphard ini tadi. Makanya sama Allah tidak dikasih Alphard karena Allah sayang saya dikasih sepeda motor yang tempat bensinnya dikasih pentil supaya keluarnya sedikit banget itu, supaya cukup dan saya setiap bulan masih ada sisa untuk bayar anak sekolah dan sebagainya. Allah luar biasa. Allah tidak pernah membebani hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak pernah Allah berbani kita. Cuma kita ini yang berani orang. Kadang menyalahkan Allah, mengapa ya? Saya sudah selamatan kok hutang dan lunas-lunas. Saya sudah selamatan kok jodoh tidak mendekat. Saya sudah selamatan kok jadi janda terus ya Allah. Kok saya dicarikan jodoh ya Allah. Kenapa? Loh kita ini tidak lupa, kita ini lupa menyalahkan Allah sedangkan kita tidak pernah menyalahkan diri kita sendiri. Mestinya kita mengatakan, ya Allah, saya yakin Engkau tidak mengabulkan doa saya karena saya sholatnya tidak teratur, karena saya berani terhadap orang tua. Ayo coba doanya begitu. Ya Allah, aku yakin bahwa Engkau tidak mengabulkan doaku karena aku sering meninggalkan sholat. Aku yakin ya Allah Engkau tidak mengabulkan doaku karena aku berani terhadap orang tuaku. Aku yakin Engkau tidak mengabulkan doa-doaku karena aku sering memutus tali silaturahmi, sering menyakiti sesama, sering membenci yang lain, sering mengkafir-kafirkan yang lain. Itu mintanya gitu, bisa? Tidak mungkin, mesti yang salah Allah. Jadi Allah disalahkan terus tapi kita tidak pernah salah. Hati-hati ya. Oh saudara-saudaraku yang ada di Cirebon, kalian orang-orang surga. Ini orang surga semua, semua surga. Tidak ada yang di neraka. Kenapa saya berani mengatakan semua di surga? Karena kalian punya cinta dengan Nabi Muhammad. Kalian rindu dengan Nabi Muhammad. Kalian datang dari rumah dengan biaya sendiri di tempat ini karena cinta sama Rasulullah, karena ingin berzikir, karena ingin berselawat. Masa orang yang cinta Nabi Muhammad tersentuh api neraka? Mustahil. Mari kita pupuk cinta ini dengan melakukan apa yang dicintai Nabi Muhammad. Kita lakukan apa yang membuat Rasulullah gembira terus. Ya, jangan sampai kita menjadi manusia yang kerjaannya setiap hari menyakiti yang lain. Ini di Indonesia lagi terjangkit penyakit suka menyakiti. Jangan. Broadcast ini kira-kira tidak manfaat, hapus sekali. Cerita-cerita yang tidak ada artinya buang semuanya. Cerita-cerita yang bermanfaat biar dalam HP. Ya, maaf karena itu nanti memancing kericuan dan keributan. Indonesia tidak membutuhkan orang-orang yang suka memancing keributan. Indonesia membutuhkan orang-orang yang selalu membawa kedamaian, ketenangan dan ketentraman, khususnya di kota dan kabupaten Cirebon.
Jangan suka menyebar hal-hal yang tidak baik. Buat apa? Kita ini tidak perlu susah, kita harus gembira. Gembirakan semua orang. Mungkin ya ada satu, ini penutup yang kedua. Jadi penutup ya. Penutup yang kedua, punggung saya ini. Sewaktu saya ingin membahagiakan diri saya punya duit, saya bisa pergi jalan-jalan ke penjuru dunia manapun dengan bahagianya. Saya ajak istri, anak dan sebagainya. Saya bisa bahagia begitu. Tapi kebahagiaan itu hanya kecil. Sewaktu saya kumpul bersama mereka, sewaktu saya duduk sama mereka, bahagia itu ada. Tapi kecil yang saya dapatkan. Kalau saya ingin mendapatkan bahagia yang besar, kuncinya satu. Bahagiakan semua orang yang ada di sekitar kita. Insya Allah kalian bahagia. Ini bahagia yang hebat. Jadi jangan cuma membahagiakan diri. Kalau Habib saya kok sedih terus. Kalau kamu ingin tidak sedih, bahagiakan tetangga kamu, keluarga kamu, istri kamu, anak kamu, bahagiakan. Jangan buat orang sedih. Pelit sama istri, pelit sama keluarga, pelit sama orang tua, pelit sama tetangga. Jangan. Apa artinya? Rezeki yang Allah berikan kepada kita itu tidak ada kata-kata lebih. Sebetulnya Allah memberi kelebihan kepada kita untuk kita salurkan kepada orang yang bisa kita bahagiakan. Terutama ayah ibu kita, keluarga kita. Itu senangkan semua. Jangan buat mereka sedih. Bukan jumlah dan nilai yang besar yang bisa membahagiakan mereka. Tidak. Keikhlasan dan kepedulian kita kepada mereka membuat mereka itu bahagia. Oleh karenanya mari, di Cianjur masih banyak keluarga kita yang terkena musibah. Silahkan mendonasikan hartanya melalui Robitoh Alawiyah, ada melalui Hilal Ahmar, bisa melalui siapa yayasan-yayasan yang ada di Cirebon. Silahkan untuk diperbantukan di sana, karena sana membutuhkan. Sesungguhnya orang-orang yang mempunyai kelebihan itu dia harus mencari orang yang memerlukan. Karena hidup orang yang memerlukan itu dipersiapkan oleh Allah gunanya supaya orang-orang yang mampu mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan pahala. Jangan kalau sudah dapat rezeki sendiri kantongin ditokin jelas. Coba orang alhamdulillah. Salatun bisalabil